Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, masih ingat sabda Tuhan minggu yang lalu? Karena kisahnya ini beruntun, ya. Atau yang 2 minggu lalu, kalau yang minggu lalu tidak ingat, boro-boro ya minggu lalu aja nggak ingat, apalagi lagi yang 2 minggu lalu. 2 minggu lalu Yesus mau ke tempat sepi, kemudian ada orang banyak mengikuti dia. Maka kemudian Yesus tidak jadi istirahat, tidak jadi menyepi, tapi kemudian melayani. Minggu yang lalu, ya, ketika sudah dilayani, orang banyak ini oleh para murid diminta untuk pulang. Yesus disuruh oleh para murid, suruhlah mereka pulang cari makan, karena di sini nggak ada makanan. Justru kemudian Yesus berbalik, memerintahkan kepada para murid, kamu harus memberi mereka makan. Maka kemudian mereka diberi makan, ya, dari bekal yang ada 5 roti dan 2 ikan. Itu untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang. Setelah secara physically dikenyangkan, maka hari ini Yesus kemudian baru bicara mengenai soal makanan kerohanian. Karena Yesus sungguh tahu betul bahwa hidup manusia itu tidak hanya berpersoalan dengan persoalan makanan physically, tetapi juga makanan kerohanian yang ada di dalam batin ini. Maka dalam setiap kebudayaan, itu pasti juga ada tata cara makan bersama. Karena acara makan itu bukan melulu hanya persoalan mencari kenyangnya perut, tetapi sungguh itu menunjukkan ada nilai budaya yang tinggi di sana. Ada berbagai macam perjamuan yang bisa kemudian diselenggarakan. Dan sungguh ini akan menjadi pendukung yang luar biasa dalam sebuah kegiatan. Dan saya kira kegiatan di gereja, dana yang paling banyak itu juga banyak dikeluarkan untuk makan. Ya, itu pasti itu. Ya, karena kalau perut lapar ya pikiran nggak waras. Tapi begitu perut kenyang ya pikiran waras. Kan seperti itu. Dan kita diajak untuk bersyukur kalau hari ini bulan Agustus, kita hari ini diajak untuk bersyukur atas negara Indonesia, bangsa kita ini. Karena makanan begitu berlimpah di sini. Ya. Pernah saya ikut berziarah di Eropa itu ya, 2 minggu begitu ya. Dari negara satu ke negara yang lain itu makanannya itu angger wae. Ya hanya gitu-gitu roti-roti gituan aja. Nggak gitu weh, nggak ada yang lain. Cari kerupuk gitu, nggak ono. Di Eropa nggak ada yang namanya kerupuk gitu, nggak kenal mereka kerupuk. Di sini macam-macam kerupuknya, kerupuk melarat ada, kerupuk udang ada, kerupuk apa lagi? Macam-macam kerupuk. Ya, soto, di sana nggak ada. Di sana risotto itu kalau di sini itu kayak masak nasi belum matang itu. Seperti itu. Nah, di sini soto aja dari mana ujung Jawa sampai yang satu sampai ujung Jawa, yang satunya namanya soto itu macam-macam. Begitu kaya bangsa kita itu untuk soal makanan. Ya. Maka kemudian menjadi begitu aneh kalau kemudian masih ada yang kelaparan. Dan minggu lalu kita sudah diajak oleh Yesus untuk berani berbagi berkat. Dan yang memampukan kita untuk berani berbagi berkat itu apa? Ya hari ini yang kita ingin renungkan. Bahwa kita berbagi berkat kepada yang lain itu bukan karena saya memiliki kelebihan, bukan karena saya ini kaya raya, baru kemudian saya berbagi, tidak. Pertama-tama orang diajak menyadari, aku berani berbagi berkat karena hidupku itu juga telah diberkati.
Kalau aku berbagi kepada yang lain, karena hidupku itu pun juga melulu hanya pemberian dari Allah. Maka itu sungguh menjadi ungkapan syukur. Berbagi itu senantiasa menjadi ungkapan syukur. Berbagi yang dipaksakan, ya memang bentuknya mungkin bisa sama begitu ya. Tetapi nilainya akan menjadi berbeda. Nilainya akan menjadi berbeda. Maka yang perlu diolah kembali adalah bagaimana rasa syukur kita menghayati bahwa apa yang aku nikmati ini berasal dari Tuhan. Pernah seorang anak ya usia 9 tahun ketika mulai belajar komuni pertama sudah mulai diajari untuk bersyukur kepada Tuhan ya, untuk berdoa. Kemudian ketika makan bersama, tanya ke mamanya, "Ma, kenapa sih setiap kali mau berdoa, mau makan kita harus berdoa, selesai makan kita juga berdoa?" Kan ini makanan kan yang masak mama, yang cari uang, yang kerja papa. Ya, kan saya cukup terima kasih ke mama, ke papa, selesai. Ya. Mamanya rada bijak, ya. Kemudian mengatakan, memang yang masak mama, menunya yang mengatur mama juga, ya, ini beli ini dan itu dan lain sebagainya, papa yang cari uang dan lain sebagainya. Tetapi dari mana papa memiliki kesempatan untuk bekerja, diberi pekerjaan yang baik, usaha papa berjalan terus. Ya, padahal ada yang lebih banyak berusaha, ya, kelihatannya lebih bagus usahanya itu, tetapi kok papa masih tetap terus bisa berusaha, mama juga seperti itu, bisa membantu dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar mengatur soal makanan, itu semua itu diberikan oleh Tuhan melalui cara yang tersembunyi itu tadi. Perlahan-lahan si anak mulai diajak untuk mengerti bahwa hidup itu tidak hanya sekedar apa yang bisa dipandang oleh mata. Tetapi hidup itu ada misteri di dalamnya yang sungguh luar biasa, dan ketika kita berhadapan dengan misteri itu, akhirnya mau tidak mau kita diajak untuk bersyukur kepada Tuhan. Dulu sebelum pandemi ada camping keluarga itu ya. Paroki Subang ikut enggak waktu itu? Camping yang Perdekanat, kemudian Sekeuskupan itu ya. Camping itu yang temanya aku rindu makan bersama. Temanya aneh ya. Temanya kok aku rindu makan bersama. Ya. Saya juga sempat menyelenggarakan baik di paroki yang waktu itu saya masih di paroki Buah Batu maupun dengan komunitas yang masih menjadi tanggung jawab saya, yaitu komunitas Perci Insani, keluarga-keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Kami mengadakan camping. Dan salah satu acara, saya kira acara yang paling pokok itu ada satu. Ketika satu kesempatan makan siang itu, kemudian hanya menunya itu hanya nasi putih tok. Hanya nasi putih saja. Enggak ada apapun juga yang lainnya. Enggak ada yang lainnya. Nah, ketika melihat, ya sudah mau menggerutu, sudah mau mengeluh, mosok makan cuma nasi putih doang, dan lain sebagainya itu. Tapi kemudian diantar pada suatu renungan, bagaimana nasi putih itu, yang sepiring itu, saat ini bisa sampai
di depanmu, di depan mulutmu, dan engkau tinggal hap. Perjuangan yang seperti apa yang ada di balik sepiring nasi putih yang sekarang ada di depan matamu itu? Mulai dari menyemai benih padi itu. Menyemai benih padi itu kemarin saya tanya di umat kita di Kaliwadas itu ternyata membutuhkan 3 mingguan untuk menyemai itu. Itu pun juga harus cukup air. Kalau sampai kekurangan air benih tidak akan tumbuh dengan baik. Ya. Semoga musim hujan itu, maka kemudian cukup airnya. Seperti itu. Setelah itu kemudian mulai ditanam. Sebelum ditanam, tanah harus dipersiapkan dulu. Harus tanahnya itu dibalik gitu ya. Gitu. Sekarang sudah ada pakai traktor mesin ya. Dulu masih pakai kerbau. Dan itu memerlukan kerja yang tidak hanya sehari, bisa beberapa hari untuk itu. Kemudian rame-rame mulai menanam padi. Di bawah terik matahari mereka seperti itu. Setelah itu mereka kemudian mulai menjaga, mencabuti rumput-rumput, menyiangi, memberi pupuk dan lain sebagainya. Ya. Ini berhari-hari seperti itu. Setiap pagi datang ke sawah untuk membersihkan itu. Setiap malam berharap semoga tidak ada tidak ada hama. Ya, hamanya pun juga bisa macam-macam, dari hama belalang, hama kutu, sampai hama tikus. Itu bisa macam-macam. Itu bisa menggagalkan segala sesuatunya. Ya, bisa menggagalkan macam-macam. Ya, maka ada doa pengharapan yang begitu luar biasa di situ ketika mulai menanam padi itu. Semoga air cukup, musim hujan datang sehingga air tercukupi, jangan sampai kemudian kekeringan. Begitu. Ya. Setelah itu kemudian mulai tumbuh, mulai tiap hari harus kemudian dijaga, kalau enggak nanti padinya habis oleh burung. Macam-macam, diajak untuk menyadari itu, bagaimana perjalanan nasi itu. Ya. Setelah itu baru kemudian menguning, mulai dipanen. Setelah dipanen, tidak bisa langsung dihap, masih harus digelar, dijemur. Nah, ini doanya lain lagi. Doanya semoga jangan hujan. Nah, kalau semula doanya semoga hujan, ini di sini doanya semoga jangan hujan. Ya, sudah digelar di halaman begitu, tahu-tahu langsung mendung. Sudah harus ditutup lagi. Ya, seperti itu. Kemudian harus ditampi, membuang yang kosong. Baru kemudian mulai gabahnya mulai dilepaskan dari kulitnya itu. Dengan diajak menyadari itu, kemudian orang menyadari tidak mudah sepiring nasi ini ada di depan mulutku. Begitu banyak perjuangan yang dicurahkan untuk sepiring nasi ini, dan bagaimana sekarang aku kemudian diajak untuk menghargainya. Ini baru sepiring nasi, belum yang lain. Hari ini Yesus pun juga mengajak mereka menyadari hidupmu sebagai manusia itu bisa menjadi berharga, itu perjalanannya itu juga panjang. Nah, kalau kemudian mereka mengingat persoalan mana ketika di padang gurun mereka diberi makan oleh Tuhan, ya, dan mereka hanya sekedar mengingat itu sebagai suatu peristiwa yang luar biasa, peristiwa perut dikenyangkan oleh Tuhan,
hanya dikenangnya itu seperti itu, Yesus mengajak mereka untuk melihat secara lebih mendalam. Mana itu tidak bisa disimpan. Jadi pokoknya sekali datang, sekali dimasak, dimakan, selesai. Tidak bisa sampai besok pagi. Kalau besok pagi sampai besok pagi sudah busuk. Dan bisa dibayangkan setiap hari mereka selalu diberi makan seperti itu. Artinya mereka diajak untuk berani mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan Yesus sudah mengantar mereka ke arah itu. Mereka diajak untuk mempercayakan hidupnya kepada Allah yang menghidupi mereka dari waktu ke waktu, dari setiap hari. Ya, maka doa kita pun juga masih seperti itu. Berilah kami rezeki pada hari ini. Bukan berilah kami rezeki sampai 10 tahun mendatang. Tidak. Hari ini. Supaya kita butuh makan, tetapi kita juga tetap percaya kepada Allah. Tetap berani mempercayakan diri juga kepada Dia. Nah, sekarang yang ada di sini itu adalah makanan yang akan membawamu tidak hanya pada tanah terjanji, tetapi tanah terjanji yang kekal, yang tak akan pernah hilang selama-lamanya, yaitu kehidupan kekal itu sendiri. Dan yang diberikan oleh itu adalah Yesus itu sendiri. Melalui sengsara, salib, kematiannya, Yesus menjadi roti kehidupan. Dan dengan memerintahkan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, peristiwa pemberian diri Yesus itu senantiasa dirayakan kembali, diberikan kembali kepada kita ketika kita merayakan Ekaristi. Maka pada kesempatan ini saya undang juga Bapak Ibu sekalian, ya, kalau dimungkinkan waktunya ikut misa itu jangan hanya misa mingguan, tapi juga harian. Almarhum Monsinyur Pujo Sumarto, uskup kita dulu, pernah mencita-citakan kalau bisa paling tidak 10% umat itu ikut misa harian. Kalau tidak loh ya, 10% umat kita. Pak Ambar, umat Paroki Subang berapa? 700 sampai 800, 10%-nya itu jadi berapa? 80. Tapi biasanya yang ikut misa harian maksimal 20. Masih kurang 60. Kalau kita sungguh menghayati Ekaristi itu sebagai pemberian diri Yesus yang memberikan dirinya sebagai roti kehidupan, kita diajak. Ekaristi itu bukan hanya sekedar kemudian menjadi suatu kebiasaan. Ya Romo, kalau hari Minggu saya tidak ikut misa itu kok rasanya itu ada yang hilang gitu loh. Rasanya itu gimana begitu. Mau lakukan kok kayaknya itu ada yang belum pas gitu. Kalau ada yang cerita seperti itu kemudian sama enggak? Kalau saya mengatakan ya, dengan istilah Jawa itu, bar mangan ora udut nek, habis makan tidak merokok nek. Nah, kalau Ekaristi hanya dipadankan seperti itu, Ekaristi tidak akan bermakna sama sekali. Tidak akan mengenyangkan perut kita, mana akan kenyang. Rotinya aja cuma sekecil itu, kan gitu toh ya. Mana bisa akan kenyang kalau hanya dipandang sebagai makanan perut. Tetapi ini adalah yang membuat kita bersatu dengan Tuhan. Kita diajak menghayatinya untuk kesatuan kita dengan Tuhan. Di situ apa yang kecil itu kemudian menjadi begitu luar biasa, bahkan tak terkatakan karena kebersatuan kita dengan Tuhan itu tadi lewat acara makan.
Dan apa yang kita makan tidak akan pernah bisa terpisahkan lagi. Itu persatuan yang paling sempurna. Sesuatu yang kita makan itu sungguh bersatu dengan diri kita dan takkan pernah bisa dipisahkan lagi. Maka baik Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, mari kita semakin menghayati Ekaristi kita. Bukan hanya sekedar ibadat mingguan aku sebagai orang Katolik, tetapi lebih dalam lagi, sungguh karena saat inilah aku bisa mengalami kebersatuanku dengan Dia, Sang Pemberi kehidupan. Dan dengan kehidupan yang diberikan olehnya, biarkanlah aku pun juga memberikan kehidupan itu kepada mereka-mereka yang hidupnya aku tanggung jawabi, kepada mereka-mereka yang ada di sekitarku. Tuhan memberkati.